segi kedatangan lebih pagi daripada tahun sebelumnya, jadi lumayan enak. Cuma beberapa memang ya yang namanya pesawat kan kita nggak di luar kendala ya. Jadi memang seharusnya dia itu flight jam 8, ternyata di reschedule pesawat dari jam 10.30, nyampe sini sekitar setengah 1. Jadi itu entah 2 orang itu yang dari Jambi kayaknya terakhir aja, itu udah tim sapu bersih aja belakangan gitu. Oke. Udah keringetan nih, mulai dong. Pastikan semuanya ada di dalam tas. Garis bersih untuk persiapan opening seremoni kegiatan Parlemen Remaja 2024. Semoga sukses. Selamat datang kembali di podcast Parlemen Remaja 2024. Kak Bagja nggak mau sendirian nih di atas. Kita ada 4 orang narasumber yang akan bercerita tentang apa aja di balik layar dari Parlemen Remaja yang di sini adik-adik nggak akan pernah tahu. Oke? Yang pertama adalah Kakak Muamil Rohili sebagai koordinator tim acara atau kita sebut Kak Oli. Berikan tepuk tangan untuk Kak Oli. Disclaimer ya, maaf Kak Bagja ini kan pakai baju PNS sebenarnya, tapi karena perut Kak Bagja agak sedikit 3 dimensi ke depan, jadi Kak Bagja tutup. Ya, mohon izin nih, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Oke, Kak Bagja akan panggil narasumber kita yang kedua adalah Willy Daniel Rumainum sebagai koordinator lapangan Parja 2024. Oke, yang ketiga adalah Kak Ratna Tarisa Eka Ningtyas atau Kak Icas. Yang terakhir nih, kita panggilkan Kak Nurin Sabrina. Adik-adik semua, di depan kita sudah ada narasumber-narasumber yang tentunya akan membahas ya tentang apa aja sih sebenarnya di balik layar Parlemen Remaja. Mungkin adik-adik nggak akan pernah tahu nih kalau narasumbernya nggak bilang. Kak Bagja pengen tahu sebenarnya job desk apa aja sih yang dilakukan oleh kakak-kakak semua di Parlemen Remaja. Pertama Kak Oli silahkan. Cek kalau bisa cash. Karena saya nggak suka cek, saya sukanya cash. Transfer. Teman-teman semua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Bagja, Kak Willy, Kak Ica, Kak Nurin, teman-teman semua, kakak ada juga kakak Beni di sana, teman-teman. Sepanjang acara Parlemen Remaja ini, ya saya koordinatornya, koordinator besarnya. Ya. Karena koordinator acaranya Kak Dita, nah saya koordinator acara utama ya. Apalah namanya itu ya. Jadi teman-teman datang gimana harus ininya, flow-nya seperti apa. Nah itu ada di core saya kebetulan. Gitu Kak Bagja. Tepuk tangan dulu untuk Kak Oli. Tiada kesan tanpa kehadiran Kak Oli. Betul? Lanjut, silakan Kak Willy. Di sini saya selaku koordinator lapangan, yaitu tugasnya itu mengkoordinasikan semua sub-sub koordinator atau PIC. Misalkan ada koordinator acara, perlengkapan, materi, terus konsumsi dan sebagainya itu di bawah koordinator saya. Saya memastikan semua dapat berjalan dengan lancar. Tugas saya juga itu dari awal, mulai dari pembentukan tim, terus penyusunan rangkaian acara, terus juga buat seleksi, menyusun buku esai kalian yang jadi buku esai setebal itu. Nah itu tugas saya sama Kak Agraha, karena saya nggak sendiri, teman saya ada wakil koordinator itu Kak Agraha, jadi saya dibantu juga sama Kak Agraha buat menyelesaikan semua itu. Kalau nggak ada Kak Agraha mungkin coba-coba Kak Agraha kerjakan sendiri. Ya itu, jadi tugas saya dari awal sampai akhir, sampai besok kepulangan juga saya juga harus ikut buat memastikan teman-teman pulang dengan aman, dengan selamat sampai ketemu dengan keluarga masing-masing. Aku geser nih, monggo job desk Kak Ica itu apa sih kira-kira? Oke, Kak Ica ini di sini sebagai tim materi.
di bawah kornya Kak Willy. Tugasnya ngapain aja Kak kalau tim materi? Jadi sebenarnya Kak Willy selaku korlap dan seluruh panitia itu sudah menentukan tahun ini Parja tuh akan bahas apa sih tema besarnya gitu ya Kak. Tahun ini Parja akan bahas apa sih temanya, ketemu nih tema pendidikan. Undang-undangnya berarti RUU Sisdiknas. Nah tugasnya tim materi itu membentuk apa yang akan dibahas sama teman-teman nanti selama simulasi raker, rapor, dan lain-lain tentang RUU Sisdiknasnya. Itu apa yang mau kita bahas. Berarti kita bicara DIM-nya. DIM yang teman-teman kemarin ada bahas 3 DIM ya, itu yang menentukan tim materi. Terus teman-teman pembagian fraksi itu juga dari kami. Teman-teman pemilihan pimpinan dari kami. Tepuk tangan untuk Aisyah dan tim materi semuanya. Jadi kalau adik-adik pengen tahu semua, itu semua yang dibahas sama adik-adik itu dari awal itu dirumuskan oleh tim materi. Jadi apa saja nanti DIM segala macam itu dikeluarkan sampai skenario itu sama tim materi. Jadi jangan main-main sama tim materi ya. Boleh Kak Ica ya? Boleh main-main Kak. Oh boleh main-main sekarang? Boleh. Kalau sekarang boleh main-main ya? Sekarang udah boleh main-main. Boleh. Kalau kemarin jangan ya? Kalau kemarin. Oke, yang terakhir, yang paling ujung nih. Oke, silakan Kak Nurin. Silakan Nurin. Terima kasih Kang Bagja. Halo semuanya. Nama saya Nurin Sabrina. Saya di sini sebagai koordinator untuk kunker di lokasi SMK N3 Bogor. Ya jadi emang mungkin nggak banyak ya yang suka ngelihat aku selama Parja. Ya, mungkin karena aku kadang tuh suka dikirain peserta juga gitu karena kecil ya kan, nggak kelihatan kadang. Sampai ditinggal. Iya, saking nggak kelihatannya tuh maka sampai ketinggalan. Bukan ketinggalan ya, ditinggal bis gitu. Tadi Kak Nurin sama Kak Willy udah spill sedikit-sedikit nih di segmen pertama kita mau bahas apa. Sebentar ini soalnya agak aneh nih, ini agak aneh nih. Kak Nurin itu koordinator ya? Iya. Tapi pertanyaan aku tuh cuma satu. Kok koordinator bisa ditinggal Kak Nurin? Kenapa itu? Coba. Aku juga bingung nih Kang Bagja. Kok bisa gitu ya? Koordinator, aku yang bawa plakat ya kan, aku yang bawa skenario, aku yang ngubungin juga tuh ya kan ke kepala sekolah SMK 3 Bogor, tapi aku yang ditinggal. Jadi ini lucu karena kita melibatkan Pak Kabak juga nih ya kan. Jadi pagi-pagi itu kita udah turun, jadi sebelum berangkat itu kakak udah make sure semua. Nah setelah itu karena sesuai briefing kita akan berangkatnya barengan sama Sekolah Bogor Raya jam 7.20, itu kan masih jam 6 kurang ya. Oh ya udahlah, balik lagi, aku siap-siap ya kan. Terus aku siap-siap, terus aku keluar, turun, kan masih lama nih ya, santai-santai ya aku ya kan. Turun, aku jalan, tiba-tiba Pak Beben nyapa ya kan, karena itu kebetulan Pak Beben kan di Sekolah Bogor Raya bersama Kak Bagja ya kan. Oh Kak Nurin di Sekolah Bogor Raya ya? Bukan Pak, saya di SMK 3 Bogor. SMK 3 Bogor? Itu udah berangkat bisnya. Kebetulan yang ketinggalan itu nggak cuma kakak, ternyata ada 5 orang lagi dan semuanya panitia. Jadi yang dibawa cuman pesertanya aja tuh. Panitianya ditinggal ada 5 orang. Tapi yang 3 orang lagi sampai naik mobil ambulans buat ngejarin bis. Disitulah kakak emosi. Tadi harusnya cukup memang nggak ada problem, memang pas banget, cuma cukup. Nih itu udah ready semua. Nah ini yang dipegang Evo nggak ada ininya. Iya, makanya aku yang ready bersamaan dengan absen lainnya. Jadi Evo tuh ngecek peserta udah naik semua belum? Gitu. Aku nanya juga, mana Bang? Udah. Ternyata emang sebenarnya itu konteksnya ngeceknya peserta ya. Jadi, karena tim materi juga ketinggalan tadi sama itu kan. Aku bingung kenapa nggak ada yang kontak aku gitu loh. Mas Evel koordinatornya. Sebelum kita bahas ke yang lain Kak Nurin, ini juga masih di suasana kunker lah suasana. Karena Kak Bagja di SMA 3 Bogor, mana Rais pada saat Rais ini memimpin kunker. Dia malu dia. Nggak apa-apa, itu bagus loh. Itu bagus loh padahal. Bagus sebenarnya. Yang pertama Rais bilang oke, selamat datang di kunjungan kerja di SMA Negeri Bogor Raya.
Ini SMA negeri apa? Padahal enggak? Padahal enggak kan? Itu sampai kepala sekolahnya sampai mention loh. Soal negeri Dan sama mereka. Itu sampai kepala sekolahnya ngejelasin loh, ini SMA itu ada terbagi nih, ada SMA ini, ada SMA ini, ada nggak apa-apa. Tapi yang kedua ini yang paling lucu. Kayaknya dia nggak mau pulang dari SMA Bogor Raya. Kayaknya nih ya, kayaknya. Oke, terima kasih kepada Ibu wali kota lagi, Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Untuk itu kunjungan kerja kita tutup dengan Bismillah. Aduh, nanti Rais, nanti hati-hati ya kalau misalnya kamu udah ada jodohnya ya, kupinang kau dengan alhamdulillah. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Tepuk tangan buat Rais. Nah, sekarang ini Kak Bagja mau beralih sedikit nih ke tim materi yang sebenarnya kalau kalian selidiki itu ada hal-hal yang menarik sebetulnya di balik-balik itu ya. Nih Kak Bagja langsung nih ada narasumbernya, ada Karisa, Kak Ica. Kak Ica, tolong dong ceritain ke semua peserta Parlemen Remaja ini, katanya di tim materi itu sampai alot ya pembahasan DIM ketiga sampai harus voting. Itu gimana sih Kak Ica? Kronologinya? Iya, mungkin teman-teman mungkin narasumber juga di sini ya Kak, ya, karena mereka kan betul. yang melakukan gitu. Pasti teman-teman masih ingat ya kemarin kita bahas 3 DIM. Dan teman-teman tahu betapa lancarnya di DIM pertama. Smooth, hanya satu floor gitu kan, satu kali rolling terus semua tek beres gitu, langsung sepakat. Oke, deal. Terus DIM kedua, masuk ke DIM kedua hanya ada satu fraksi. Ya, betul ya. Hanya ada satu fraksi yang berbeda pandangan gitu. Terus di roll tetap beda, akhirnya di lobby ya teman-teman ya. Kita lobby, terus ternyata di lobby itu bisa berhasil. Keren juga nih fraksi ini, bisa settle gitu pendapatnya. Tangan, iya. Keren bisa settle 1 lawan 8 Kak. Udah di floor, tetap dia kekeh sama pendapatnya dia gitu. Terus akhirnya oke, lobby. Pas lobby akhirnya luluh juga, tapi beres akhirnya tuh DIM kedua kan. Terus kita maju lagi ke DIM yang ketiga. Nah ini nambah lagi Kak, kalau tadi satu fraksi yang berbeda pendapat, kalau DIM ketiga ada berapa fraksi? 2. Terus setelah di floor lagi, nah ini yang mulai alotnya di sini ketika DIM ketiga. Di floor lagi nggak ketemu juga, nggak bisa juga meyakinkan gitu teman-temannya. Terus sampai akhirnya pimpinan minta diskors gitu. Nah, ketika diskors yang terakhir itu kan posisi mungkin teman-teman sudah lapar ya guys ya. Lah banget tuh katanya. Udahlah lapar, belum sholat. Bener apa bener? Bener. Jam berapa kemarin teman-teman minta selesai? Jam 2. Karena awal kita sepakat jam 2 ya teman-teman ya. Akhirnya mereka lobby dan akhirnya sepakat kalau DIM terakhir akhirnya dibawa ke paripurna. Gitu Kak ceritanya. Jadi akhirnya teman-teman bisa sholat di jam berapa teman-teman? 2:30 kalau nggak salah ya. Ya seperti itulah dinamikanya anggota dewan kalau bekerja di saat rapat, karena memang mungkin ada hal-hal yang nggak bisa diputuskan secara cepat, nggak bisa diputuskan secara tak ya kayak gitu, kayak teman-teman kemarin gitu. Jadi tepuk tangan buat teman-teman semua. Tapi Kak Ica, ini mungkin adik-adik semua ini nggak tahu ya. Jadi pada saat kalian di rapat paripurna, kalian tahu nggak siapa yang jadi operator? Tahu nggak kenapa berubah-berubah layarnya? Tahu nggak kenapa berubah-berubah? Kenapa dikit-dikit layarnya apa Kak? Screen, dikit-dikit layarnya kamera, dikit-dikit layarnya ini. Jadi DIM-nya? Ya, jadi adik-adik harus tahu bahwa sebenarnya kita tuh ada kendala teknis kemarin waktu kalian sidang rapat paripurna. Dan kebetulan yang di atas adalah Kak Bagja di atas. Dia lagi. Ini luar biasa ini. Jadi ceritanya gini, pada saat kalian akan membahas DIM kalau nggak salah. Iya, itu DIM yang terakhir. Kak Bagja kontekan sama Kak Bima. Kak Bima bilang, Mas Bagja, iya Mas Dim, gimana? Tolong tampilin DIM ya. Oke siap. Kak Bagja yang lain dong DIM, pindahin. Di Zoom,
Enggak gitu. Enggak gitu. Ya gimana Mas? Aku bilang kan, Mas Bima tuh maunya gimana? Saya maunya bla 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 bla. Ya nggak bisa Mas. Ini memang begini kok tampilannya gitu. Sampai terakhir, Ayu mana? Ayu sholat. Ayu mana? Sholat Mas Bim. Itu siapa di atas? Ini Mbak Dita, bukan dia Ayu. Dibilang. Oh, pergi dia, nyamperin Kak Bagja di atas. Iya, jadi teman-teman harus tahu di tengah-tengah rapat Kak Bima itu sempat naik ke atas stage, langsung nyamperin Kak Bagja di atas operator. Dan akhirnya dibantu Kak Agra juga sih, dan akhirnya aman sih. Tapi nggak apa-apa, friksi itu pasti tetap ada ya, pasti ada lah di panitia kan. Kita juga aman ya Mas Bim ya. Jangan di belakang berantem kita nanti nih, aman kan? Aman. Tepuk tangan untuk Kak Bima dong. Parlemen Remaja tahun 2024 ini memecahkan sebuah rekor baru. Kak Willy. Oke. Kak Willy, gimana ceritain coba kenapa bisa sampai pecah itu rekornya itu Kak Willy? Kalau yang daftar kita nggak bisa kontrol ya. Iya, Daftar aja sebenarnya. Betul. Ya betul banget tadi kata Kang Bagja kalau Parlemen Remaja 2024 ini merupakan parlemen dalam sejarah Parlemen Remaja adalah pendaftar terbanyak selama Parlemen Remaja ini ada. Ada kan di sosial media Parlemen Remaja sempat diupdatekan tuh tentang unlock record ada sekitar 12.000 pendaftar. 12.800 sekian lah. Kalau tahun lalu koordinatornya KIC itu berapa Kak? 9.996 orang. Nah, kan lebih banyak tahun ini kan. Nah, selain banyaknya peserta yang mendaftar, kita juga mengalami beberapa kendala pada saat pendaftaran. Kalian ngerasa nggak pas pendaftaran kendala? Ngerasa. Ada nggak yang di detik-detik terakhir belum sempat submit? Ada nggak? Coba. Banyak kan? Nah, hampir semua. Banyak kan? Nah itu saking banyak yang daftar sehingga website kita tuh overload. Banyak juga yang bilang, ini event gede tapi kok nggak support IT-nya gitu. Wah banyak aja komen-komen jelek juga ada netizen, ya gitulah. Netizen. Nah tapi kalian tuh harus bersyukur sebenarnya karena kakak-kakak di sini mendengar keluh kesah kalian terkait pendaftaran dan sempet seharusnya kita itu pengumuman tanggal 7 Agustus. Tapi kita 7 kan? Nah, tapi mundur kan 1 hari. Nah, itu nggak pernah itu kejadian kayak gitu tuh. Terus di Parlemen Remaja 2024 ini pendaftar terbanyak itu kita berikan apresiasi. Pendaftar terbanyak dari dapil-dapil beberapa dapil. Itu ada dapil DKI 1, 2 sama Banten 3 ya, Pak? Yeah, Banten 3. Buat Parlemen Remaja 2024 ini yang baru adalah adanya PAW. Oh, ada PAW gitu. Pergantian antara waktu. Penggantian antar waktu. Sebelum-sebelumnya nggak ada itu. Nggak ada ya? Iya. Oke. Jadi ada salah satu peserta Parlemen Remaja dari dapil Jatim berapa sih? 10 ya, Bang. Jatim 10. Nah itu dia mengundurkan diri. Nah biasanya itu kalau misalnya detik-detik terakhir kayak gitu udah terpilih tiba-tiba mengundurkan diri, ya udah itu kosong. Jadi pesertanya cuma misalnya dari dapil Jatim itu Jatim 10 harusnya 2, jadinya cuma 1. Nah tapi kita kakak panitia berdiskusi lagi terkait ini. Gimana nih pendaftar banyak, masa ada yang kosong? Ya udah kita putuskan kita karena cosplay jadi anggota, jadi untuk anggota yang kosong ini kita putuskan adanya PAW. Itu pergantian antara waktu. Nah, coba yang dari Jatim 10 yang jadi PAW nih. Bilkis. Nah, kami pengen tahu nih gimana perasaan Bilkis tiba-tiba ditelepon admin dinyatakan lolos. Karena itu kan awalnya HP-ku lowbat. Terus tiba-tiba satu panggilan tidak terjawab. Parlemen Remaja. Waduh. Terus ya udah langsung aku telepon balik kakaknya. Terus ternyata selamat kamu keterima Parlemen Remaja. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Willy. Nih. Ini aku pengen ngobrol sama Kak Oli nih. Kak Oli, kan setiap tahun itu Parlemen Remaja itu, ini asal dia tahu ya, itu MC-nya Kak Aya sama Kak Jaka. Mana Kak Jaka? Ada yang pernah nonton ini nggak video YouTube Parlemen Remaja 2023 tahun lalu? Pembukaannya, nah itu. Nah ini MC-nya. MC-nya itu tuh. MC-nya ini. Nah oke, pertanyaannya Kak Oli.
pada saat memutuskan untuk gantilah sesamat ganti MC di tahun ini tuh apa nih? Gimana ceritanya nih Kak Oli? Oke, terima kasih Kak Bagja. Saya mau cerita dulu ya. Jadi 2020 itu kan kita online ya. Online tuh Covid. 2021 juga kita online. Nah, dari 2021 itu kita semua panitia di Cisarua, di vilanya yang kemarin itu, kita pakai green screen di situ karena memang permintaan dari teman-teman untuk diadakan parlemen remaja itu kuat banget, permintaan alumni juga kuat banget. Akhirnya kita adakan di 2020-2021. Nah, kebetulan saya di Humas itu gabung di 2021. Nah, itu MC-nya Kak Aya dan Kak Jaka gitu loh. Kak Aya dan Kak Jaka. Ada lagunya. Jaya. Nggak masuk juga, belum pada lahir lagunya. Iya. Kemudian lanjut 2022 kita offline. Nah, itu kita offline. Jujur di 2022 tadinya kita juga nggak yakin apa boleh offline ini. Ternyata Pak Sekjen bilang oke, offline. Nah, kita pakai MC-nya akhirnya Kak Jaka dan Kak Aya juga. Di 2023 Kak Aya dan Kak Jaka juga. Nah, di 2024 ini saya mau coba ada inilah penyegaran. Takutnya nanti teman-teman, terutama alumni ya yang ngelihat misalnya di medsos, kok MC-nya masih Kak Aya, Kak Jaka aja. Emang Humas DPR nggak punya orang lain? Oh, kita punya. Itu juga. Mau unjuk gigi juga dong gitu loh. Kalau kita punya teman-teman kakak-kakak di Humas yang punya potensi untuk jadi MC. Nah, akhirnya udah kita ganti Kak Aya dan Kak Jaka. Nah, MC-nya, nah kebetulan alhamdulillah nih MC kondang dua-duanya gitu loh. Kondangan. MC kondangan maksudnya, suka kondangan. Kondangan. Iya, Kak Bagja juga suka diundang sama temannya lagi kawinan. Kak Ayu juga suka diundang kawin, jadi MC kondang. MC kondangan. Akhirnya coba kita duetkan Kak Ayu dan Kak Bagja. Apa ya? Kak Ayu mana Kak Ayu? Mana Kak Ayu? Oh, Kak Ayu lagi MC juga sekarang kalau nggak salah. Karena ada konser dangdut di mana itu saya nggak ngerti. Itulah karena saking terkenalnya Kak Ayu, jadi sekarang lagi MC dangdut di mana itu saya nggak tahu gitu. Nah, itu akhirnya kita coba kolaborasikan antara Kak Bagja dan Kak Ayu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, mulus dan oke. Kalau nggak nutup kemungkinan tahun depan juga terus sama. Enggak, Kak Willy ya. Jangan dong. Nanti nonton Kak Willy jadi MC ya. Kayaknya keren lagi nih. Atau nanti kakak-kakak di sana nanti saya coba satu-satu untuk kita tes duet ketemu siapa biar cocok nanti kita. Karena buat apa? Buat penyegaran ya kakak-kakak semua. Sejauh ini tidak mengecewakan kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak mengecewakan. Alhamdulillah. Kan Kak Bagja mirip Rano Karno kan ya? Calon Wagub Jakarta. Rano Karno ya Kak Oli ya? Itu Rano Karno itu kan nama bahasa Inggris ya? Iya. Lari enggak, mobil juga enggak. Iya. Aduh. Supaya kita warming up karena setelah ini kita akan ada rapat dengar pendapat umum, seminar nasional dan seminar tentang persidangan. Ya, jadi selain itu kita juga supaya peserta-peserta ini bisa kenal satu sama lainnya. Karena kan kemarin udah sampai malam dan belum tentu habis itu mereka istirahat dan belum tentu mengenal satu sama lainnya. Jadi kalau rekan-rekan panitia tiap tahun kita menyelenggarakan ini dan tiap tahun rasa kompak, rasa sayang itu semakin meningkat, Mas. Jadi namanya tim memang butuh waktu ya untuk bisa merekatkan banyak personality, banyak sifat. Tapi dengan semua yang kita hadapi itu insya Allah arahnya ke arah positif. Dan kalau saya boleh bilang makin cinta, Mas, makin jatuh cinta dengan tim panitia Parlemen Remaja. Ada sih beberapa, memang di situ ada beberapa alergi anak ya, ada alergi seafood, alergi kacang-kacangan, dan alergi beberapa ada yang picky eater. Cuma di sini kita memang menyamakan menunya saja. Jadi kita buang-buangin yang ada menu kacangnya kayak gitu sih. Ada menu seafoodnya, kita substitusi dengan protein yang lain, dengan daging-daging atau dengan ayam. Jadi mereka bisa makan yang salah satunya bisa dikasih ke temennya atau ibarat subsidi silang ya, apa substitusi gitu loh.
menu spesial dari panitia untuk peserta. Itu adalah bakso kopo, mamang-mamang bakso. Itu yang mamang bakso apa catering bakso? Enggak, itu mamang spesial, ada kotak-kotakannya. Iya, jadi memang itu didatangkan langsung dari Kopo untuk peserta panitia. Yang paling susah itu pasti ada pada saat acara-acara yang melibatkan pejabat ya. Ya, karena ada treatment khusus kalau misalkan ada pejabat yang hadir sesuai dengan standar keprotokolan kan, pasti kita mengikuti kaidah itu. Deg-degan sebelum mulai pembukaan, malah itu udah mulai deg-degan. Deg-degannya tuh mulai jauh sebelum pembukaan ya. Kita kan persiapan parlemen remaja ini 2-3 bulan sebelum pelaksanaan. Itu udah mulai deg-degan. Nah, nanti berakhirnya pada saat peserta udah pulang ke daerahnya masing-masing, itu baru berakhir deg-degannya. Tugas tim materi yang pertama adalah membuat skenario persidangan, baik itu skenario rapat kerja dan rapat paripurna. Kedua, yaitu plotting anggota di masing-masing fraksi. Lalu yang ketiga, yaitu menyeleksi pimpinan parlemen remaja, baik itu pimpinan parlemen remaja atau pimpinan DPR, lalu pimpinan pada rapat kerja atau pimpinan komisi, pimpinan kunjungan kerja, dan terakhir adalah unsur pemerintah. Lalu yang terakhir, kami menilai peserta terbaik di Parlemen Remaja tahun ini, yaitu tahun 2024. Pendidikan, kenapa kami mengambil tema pendidikan? Karena pendidikan itu merupakan hal yang dasar bagi masyarakat, ya. Dan permasalahan pendidikan itu selalu terjadi menahun. Ya, salah satunya yang kontekstual, yaitu kontekstual dan aktual ya, yaitu tentang biaya UKT, tentang kualifikasi guru, dan juga tentang kurikulum yang memang selalu menjadi permasalahan menahun, baik itu jangka pendek maupun jangka menengah di Indonesia. Sepengamatan kami, mereka sangat antusias. Jadi kami melihat mereka sangat fokus dengan materinya, kemudian mereka mempersiapkan substansi-substansi pendalaman, pertanyaan-pertanyaan pendalaman, dan sepanjang hari ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita sendiri juga nggak ngebayangin gitu ya, kalau pertanyaan itu bisa muncul dari satu pemikiran yang notabene-nya teman-teman anggota parlemen, yang terhormat anggota parlemen remaja ini adalah siswa-siswa SMA. Mungkin karena juga proses persiapan kita yang panjang, kemudian internalisasi materi kita juga sudah sangat dalam ke teman-teman, sehingga mereka mampu melihat sisi-sisi yang lebih dalam dari persoalan-persoalan yang kita sajikan. Strategi publikasi kita untuk tahun 2024 ini kita menggunakan berbagai media platform ya, media sosial, yang paling utama media sosial. Kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa TV, maksudnya internal aja, yaitu media cetak dan media sosial yang ada di DPR dan juga di TV Parlemen. Kenapa kami mengambil media sosial? Karena memang hasil survei di tahun sebelumnya bahwa terbesar anak-anak parlemen remaja mengakses dan mendapatkan informasi itu banyaknya melalui media sosial, khususnya di Instagram kami. Jadi kami memang fokus besar atau fokus terberat kami di sana, di media sosial seperti itu. Di Instagram kita pure benar-benar menggerakkan media-media yang ada di DPR, khususnya media sosial kami, kemudian TV dan radio parlemen, itu yang kami gerakkan semuanya. Ditambah dengan beberapa postingan-postingan media-media lokal, mungkin ini yang dari peserta sendiri gitu, tapi itu bukan kerjasama dengan kita. Ya, berarti Kak Bagja pengen ini masalah dinamika kelompok nih. Masalah dinamika kelompok. Mungkin adik-adik semua ada yang nggak sih ada kejadian lucu di dinamika kelompok? Nggak ada? Alhamdulillah. Padahal narsumnya di depan aku loh. Aduh, tapi ternyata ada saksi matanya dari teman-teman. Iya, malu banget aku.
pas Kak Raul mau kasih hadiah, ini POV-nya Kak Aga ya, Kak Aga cerita ke Kak Ica gitu. POV-nya Kak Aga nih. Jadi Kak Ica kan kalau kejadian itu biasanya langsung lupa ingatan teman-teman. Jadi nggak tahu kalau ditanya tadi kenapa, nggak tahu gitu. Nah ini POV-nya Kak Aga. Kak Aga yang cerita. Jadi kata Kak Aga, Kak Raul tuh kasih speech dulu ke teman-teman sebelum kasih hadiah. Speech-nya gimana Kak? Ini bukan tentang kalah menang gitu. Ini teman-teman, games ini bukan tentang kalah menang, tapi ini tentang harga diri. Gebrak ya. Setelah dia ngomong harga diri, Kak Ica jatuh. Harga dirinya jatuh. Jadi kata Kak Aga, tepat setelah dia ngomong ini tentang harga diri, bres gitu. Kata Kak Aga bunyinya bres. Terus dia nengok kanan kiri, wah nggak ada apa-apa. Ternyata Kak Ica udah di dalam. Udah di dalam gorong-gorong guys. Tempat depan teman-teman berbaris itu ada gorong-gorong yang ditutup sama triplek plastik gitu ya. Terus di sampingnya ada kon tapi nggak nutup tripleknya itu. Nah Kak Ica nggak ngerti gimana ceritanya, tiba-tiba Kak Ica sadar sudah ada di dalam gorong-gorongnya gitu. Nanti adik-adik bisa lihat videonya ya. Oke, selanjutnya nih di dinamika kelompok juga nih. Kalian ngeh nggak? Di situ ini Kak Zar nih, Zar yang belakang. Dia moto sambil digendong sama Kak Agra. Ngeh nggak kalian? Nggak kalian? Nanti ada video atau fotonya boleh dilihatin. Oh, Kak Willy ternyata yang nyuruh. Kan nanti kan di akhir dinamika kelompok itu ada teman-teman barbaris menyusun kata Parja 2024 kan. Nah kebetulan Kak Izar ini dia seksi dokumentasi. Pas lewat, aku panggil nih, Zar sini. Gua mau tahu caranya, lu foto mereka dari atas, naik pohon kelapa, Jadi ya itu, setelah itu mungkin ya Kak Graha denger, kasihan dianya, ya udah langsung digendong buat dapat gambar dari atas. Dan kali ini ada juga nih menarik nih di dinamika kelompok nih. Kalian tahu nggak sih Kak Rusdi? Tahu nggak Kak Rusdi? Kakak panitia yang ngurus konsumsi yang selalu tersenyum. Ya, ayo ambil. Tahu? Tahu banget. Gak ada ya Kak Rusdi ya? Kalau kalian tahu nih, Kak Rusdi itu kayak gimana? Mungkin di depan kalian tuh senyum-senyum terus. Tapi mendekati waktu makan kalian, itu orang nggak bisa diganggu. Itu mukanya udah, gimana ini? Gimana ini udah pasti kayak gitu. Nanti kalau kalian lihat Kak Rusdi di depan, disapa ya. Kak Willy, ini juga masih terkait dengan dinamika kelompok nggak Willy? Padahal kan di rundown awal tuh dinamika kelompok tuh cukup ya, berapa jam sih kalau awal? Rundown awal kayaknya 1 jam deh, diminta selesai jam 2 jam. Nah, kenapa bisa sampai singkat Kak Willy? Nah itu karena kita ada pergantian sesi. Harusnya itu sesi seminar mekanisme kerja itu di pagi hari, jam 9. Teman-teman tahu nggak? Sebelumnya kan sempat ngirim rundown ya. Rundown awal itu sesi seminar mekanisme itu di jam 9. Nah, tiba-tiba Pak Ferdi ini dia berhalangan buat hadir, karena sesi dia harusnya di siang jam 1. Nah, dia berhalangan hadir di jam 1 karena dia ada rapat setelah itu. Nah, makanya diminta maju ke jam 9. Dan Pak Ferdi ini karena emang dia anggota ya terus sibuk dengan harus cepet-cepet setelah jam 10 itu pokoknya dia bilang jam 10 dia udah harus turun ke Jakarta untuk menghadiri rapat. Nah, biar Pak Ferdi ini nggak telat, kita memajukan jam dinamika kelompok, terus kita mempersingkat juga kegiatan dinamika kelompok. Oh, nah jadi udah tahu ya adik-adik kenapa dinamika kelompoknya sedikit ya? Masih sedikit, sebentar maksudnya. Tadi kan terkait narsum ya kali ya, itu kan kita struggling banget mengundang anggota Komisi 10 ya kali ya. Nah, sedikit cerita gimana sih strugglingnya panitia bisa sampai nentuin narsum sampai di akhir-akhir waktu kali. Untuk narsum dulu nih. Tadi yang Kak Willy bilang Pak Ferdiansyah. Awalnya jujur untuk narsum itu kita bukan Pak Ferdiansyah. Jangan dong, ntar kalau tahu kecewa mereka. Enggak. Ferdi juga oke. Enggak lah ya. Awalnya kita ada yang kenal Pak Dede Yusuf. Pak Dede Yusuf? Ya, Pak Dede. Kalau yang orang Jawa Barat pasti tahu Pak Dede Yusuf. Apalagi orang Jawa Barat ya dekat karena beliau dapilnya Jabar juga. Ya, tuh yang Balkis saja tahu tuh, yang orang Jawa Timur.
Nah awalnya beliau gitu loh, tapi memang perlu teman-teman ketahui ya, kita kalau berurusan dengan anggota dewan, kita kalau ada bersinggungan dengan mereka, beliau-beliau itu jujur dari awal sampai akhir itu belum tentu smooth ya. Jadi kalau misalnya di awal itu oke, di akhir itu belum tentu, last minute itu belum tentu oke. Jadi kita harus continue terus, kita harus koordinasi terus, kita harus jaga komunikasi. Last minute, beliau mendapatkan tugas untuk kunjungan dan beliau harus memimpin rapat kerja Komisi 10 karena beliau wakil ketua Komisi 10. Itu akhirnya last minute Kadita lapor ke saya, infoin ke saya, cari anggota yang itu padahal di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah. Beliau itu harus makanya balik lagi ke Jakarta, itu harus rapat kerja ya, kalau nggak salah Kak Willy rapat kerja, dan besoknya itu beliau harus kunjungan ke luar negeri. Nah itu harus, jadi beliau harus mempersiapkan semuanya. Nah itulah makanya saya salut dengan beliau-beliau ya. Jadi walaupun di tengah-tengah kesibukannya bisa nemuin teman-teman semua. Dan teman-teman tahu kan Pak Ferdiansyah itu udah berapa tahun di DPR? Ada yang ngeh nggak kemarin? Berapa periode beliau? 25 tahun berarti udah berapa periode? 5 periode. Ditambah yang sekarang 2024, 2029 berarti? 6. Nah, 6. Nah, makanya beliau tuh orang senior. Jadi teman-teman harusnya bangga, harus senang karena emang beliau salah satu anggota yang senior di DPR gitu loh. Dan itu keren banget. Dan beliau dari awal masuk di Komisi 10 ya, itu nggak pernah keluar dari Komisi 10, di Komisi 10 terus. Jadi masalah pendidikan dari A sampai Z tuh beliau nguasain. Kalau untuk menentukan proses narasumber, penentuan narasumber itu prosesnya cukup panjang, Mas. Jadi kita memang banyak pertimbangan, kita mempertimbangkan dengan siapa sih yang paling tepat dengan tema yang kita usung tahun ini, lalu apa sih yang bisa ditawarkan oleh para narasumber. Jadi untuk menentukan narasumber itu memang butuh diskusi panjang dan juga bahkan sedikit perdebatan, tapi perdebatan tentu saja yang bersifat positif. Jadi kita punya tim materi itu juga dengan seluruh panitia, sehingga semua tim bisa memberikan masukan, itu baik dari berbagai hal, baik dari pengalaman si calon narasumber atau mungkin bagaimana mekanisme mereka melakukan pemaparan terhadap suatu materi. Jadi sebenarnya kenapa akhirnya kita mendapatkan usulan lokasi kunker itu sebetulnya dari tim materi. Jadi tim materi yang menggodok materinya bahkan sampai lokus kunjungan kerjanya. Dan kebetulan ada beberapa pilihan yang dipilih pilihan yang memang diusulkan oleh teman-teman dari tim materi. Jadi misalnya kalau universitas kebetulan ada 2 waktu itu ya, ada IPB maupun Pakuan. Kurikulum ada beberapa sekolah, tapi pas kita cek ternyata yang merupakan lokasi kunker terdekat itu adalah Sekolah Bogoraya, kaitannya tentang kurikulum ya. Terus habis itu kalau misalnya SMKN 3 kualitas pendidik, SMKN 3 ya kita perwakilan dari kejuruan lah. Jadi that's why kita ambil SMKN. Jadi memang di tim desain dan publikasi ini memang kita khusus ada volunteer. Jadi volunteer ini mereka ini yang sebagai penjembatan kali ya. Ada gap generasi di antara kita dan peserta. Sehingga nanti tayangan-tayangan di media sosial, karena kan memang kita fokus media sosial ya, tayangan di IG, di TikTok itu sama gitu dengan mereka. Jadi memang kenapa kami butuh adanya volunteer. Volunteer ini pun juga sebenarnya kami ambil dari anak-anak magang kami yang sudah selesai, dan kami rasa mereka bagus dalam melaksanakan pekerjaannya kemarin ketika magang, sehingga konten-konten yang ada itu bisa dapat dengan mudah difahami oleh generasi-generasi sekarang. Saya nggak bisa kebayang kalau generasi milenial yang membuat konten itu kayak krik-kriknya kayak gimana gitu.
ketepatan waktu ya, karena kita kan nggak enak ya kalau kita meng-cut narasumber ketika sedang berbicara. Kita sudah mencoba melakukan ketepatan waktu itu dengan mengingatkan narasumber untuk Pak, ini sudah waktunya untuk berhenti, waktunya sudah habis. Tapi kalau misalkan narasumbernya pengen bentar dulu, saya mau lanjut lagi, itu ya kita menghormati keinginan beliau juga. Mungkin hal-hal seperti itu sih yang memang itu di luar kendali dari kami, karena kami juga menghargai orang lain yang sudah menyiapkan materi dari lama gitu kan. Gitu. Jadi mungkin kendalanya itu ketepatan waktunya itu sih. Ini kalau dari pesertanya sendiri sih yang untuk tahun ini on time sih. Panitianya on time juga kok. Awal-awal itu konten-konten kami itu volunteer itu terlalu semangat gitu ya. Mereka kayak semangat sehingga ngejar-ngejar konten, tiba-tiba dari jadwal, dari konten kalender yang kita sudah susun berlebihan terus akhirnya kayaknya ini stop dulu deh, kita coba fokus biar kita ini jadi seperti itu. Tapi itu sebenarnya hal-hal yang positif juga sih ya, tantangan tapi positif yang bisa kita akhirnya perbaiki seperti itu. Nah, tadi sempat Pak Bebe nanya apa nih yang menarik sama selama di Parlemen Remaja 2024, dikejar-kejar panitia katanya. Terus tiba-tiba ada yang ngumpet katanya di kamar ya, kalau nggak salah ya. Ada yang ngumpet di kamar ya. Aku itu ikut sweeping yang hari pertama aja sih. Hari pertama itu, tapi jujur peserta Parlemen Remaja 2024 ini sepanjang sejarah aku ngikutin kegiatan Parlemen Remaja ini yang paling kondusif, yang paling tertib, paling nurut sama kakak-kakak. Ya, karena dari tahun-tahun sebelumnya aku ikut, nah itu pasti aja ada kejadian-kejadian yang aneh terkait peserta. Terus malam-malam juga pernah ada juga yang nongkrong di taman sendirian pakai earphone, ngeliat panitia kabur dia, earphone-nya jatuh terus karena nggak pakai wireless ya, jadi nggak ada kabelnya kan, jadi itu kepisah kiri kanannya kepisah. Ya udah tuh akhirnya diminta maaf, akhirnya kita malah tuh ngabisin buat nyariin earphone-nya dia. Nah itu pokoknya ada aja kejadian-kejadian aneh. Terus ada juga pernah yang tahun lalu, kalau kalian pernah nonton podcast tahun lalu itu, ada yang pesertanya tiba-tiba ngilang, dicari satu wismanya ternyata nggak ada. Udah keliling tuh, akhirnya kita keliling tuh cari ke wisma yang lain, takutnya masih rapat atau nggak ketiduran. Nah kita juga panik kan, anak orang hilang nih. Keliling pas balik ke wismanya ternyata dia tidur di dalam pakai selimut ini. Astaga. Pokoknya aneh-aneh lah kejadian di tahun-tahun sebelumnya. Nah kalau buat tahun ini sih menurut aku sih tertib ya Kak. Cenderung tertib ya. Lebih tertib. Anak-anaknya tuh terkait kebersihan apalagi nih. Nah aku curiganya ini mereka kenapa tiap kali sweeping itu bersih, mereka itu udah dapat wejangan dari alumni-alumninya. Benar nggak? Terkait setiap kali Kak Ayah keliling, dia selalu ngasih laporan, Kak gimana nih, kenapa Kak? Bersih semua. Nah gimana? Kotor masalah, bersih juga masalah bang kita, karena kita bingung gimana menilainya. Kalau semuanya 100 ya, masa kita harus nyediain tiap wisma hadiah gitu? Sebenarnya bukan aku juga POV-nya Kak Farel yang ikut sweeping. Ya, jadi hari pertama itu emang pada bersih. Nah, waktu tim sweeping hari pertama mau balik nih, ada kan teman-teman yang dapat wisma yang di atas ya, yang bunga-bungaan ya. Nah, terus ada kamar yang di sweeping katanya AC-nya mati. Nah, Kak ini gimana AC-nya mati? Pas mau dicek ternyata wismanya wisma perempuan. Terus jadi pada ngumpet semua di satu kamar ya. Mana kemarin yang wismanya AC-nya rusak? Bukan mati sorry, ada timernya ya. Itu ada aku, Kak Jaka, Kak Willy yang mau ngecek AC, jadi pada ngumpet tuh di satu kamar belakang. Terus ternyata nggak bisa juga, akhirnya kita manggil orang wisma. Udah masalah AC selesai, Kak Farel dapat laporan lagi, katanya, Kak pada ketakutan, loh kenapa? Di kamar mandi itu ada bolongnya, ada hitam-hitamnya. Siapa yang kemarin ayo ngaku? Ya, jadi ada poinnya itu kayaknya yang buat orang masuk itu kebuka kan, gitu, jadi dibenerin. Udah sih itu hari pertama sih landai memang teman-teman. Mungkin capek juga, terus belum semua di unpacking kali ya, jadi masih lengah. Cuman
Kalau kata Kak Aya, di hari kedua nih baru pada mulai lengah. Jadi mulai ada pengurangan poin. Gimana Kak Aya, ceritain Kak Aya? Kak Aya nih. Nah ini nih ya harusnya yang nih. Emang Kak Aya sama Kak Farel tuh agak bingung sih, benar kata Kak Willy ya. Hari pertama tuh kok bisa pada bersih banget. Sampai di pel ya Kak? Iya. Temen-temenan di pel. Jujur, nilai kalian di hari pertama, di poin-poin hari pertama tuh 100 Kak, 90 Kak, 95 Kak, itu rapi banget. Nah yang pas hari kedua kalian mulai lengah, mungkin mulai capek ya. Kalau solid, ya solid ya. Koordinasi ke panitia eksternal juga, koordinasi ke panitia internal juga ya. Karena kita juga bukan hanya memikirkan apa saja yang perlu dilaporkan untuk isi dari laporan kegiatannya, tapi juga konsep acaranya, rangkaian acaranya, hingga ke hal-hal teknisnya. Jadi kakak panitia itu sebenarnya menjadi tentu saja guru di saat kita menyampaikan informasi mengenai mekanisme persidangan. Tapi di sisi lain juga akan menjadi rekan di saat ada kebutuhan-kebutuhan, ada sesuatu yang ingin didiskusikan oleh peserta ke panitia. Tapi juga kakak panitia itu juga berfungsi untuk sebagai yang memberikan arahan-arahan ke teman-teman peserta parlemen remaja. Tapi yang terpenting itu kakak-kakak panitia itu adalah bagian keluarga dari parlemen remaja dan itu akan menjadi saudara dari peserta-peserta parlemen remaja. Dan satu hal lagi, ya mungkin kalau dilihat 6 hari ya, 6 hari itu butuh waktu dan energi yang tinggi. Memang sih saya yakin kakak-kakak panitia capek, tapi dengan melihat keaktifan, dengan melihat respon dari teman-teman peserta parlemen remaja, itu insya Allah semua capeknya hilang. Jadi terima kasih kakak-kakak panitia, terima kasih pesertanya. Sobat Parja semuanya, tampaknya waktu juga yang membatasi kita di podcast kali ini. Sebelum pamit, Kak Bagja pribadi ingin mengucapkan banyak terima kasih pada kakak-kakak narasumber. Tepuk tangan semuanya. Waktunya nggak enak. Kita pamit undur diri dari podcast Parlemen Remaja 2024. Saya Bagja Rahmatullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.